Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kalian sudah belajar tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B atau di luar titik asal, di luar titik pusat. Nah, kali ini kita akan mempelajari bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, perhatikan ini. Jadi ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Kenapa kita tidak menggunakan yang berpusat di titik 0,0? Karena bentuk yang ini sifatnya lebih umum dan bisa digunakan untuk titik mana saja, termasuk 0,0. Kita bisa modifikasi yang X kurang A kuadrat dan Y kurang B kuadrat. Maksudnya seperti ini. Kita tahu misalnya ada bilangan 5 kuadrat. 5 kuadrat itu kan 5 kali 5. 6 kuadrat itu 6 kali 6. A kuadrat itu berarti A kali A. Berarti kalau dia X kurang A kuadrat, itu berarti X kurang A kali X kurang A. Terus yang Y kurang B kuadrat itu Y kurang B kali Y kurang B. Seperti ini. Nah, lalu ya kita kalikan seperti biasa. Jadi X dikali X, kemudian X dikali min A, kemudian min A dikali X, kemudian min A kali min A. Ini juga dilakukan hal yang sama, dapatlah seperti ini. Jadi begini, ini X kali X itu X kuadrat, X kali min A itu min AX, min A kali X juga min AX, kemudian min A kali min A itu positif A kuadrat. Hal yang sama juga berlaku untuk yang Y kurang B dikali Y kurang B. Dapatnya seperti ini. Nah, lalu ini kan sama min AX kurang AX. Jadi ini kita bisa kurangi sehingga memperoleh seperti ini. Min 2AX. Ini aljabar biasa ya. Saya harap kalian sudah bisa menguasai ini jauh-jauh hari. Karena ini sudah dipelajari waktu SMP kelas 7. Nah, ini juga dapat min 2B karena kita melakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya kita buka tanda kurungnya. Yang ini tidak ada masalah. Terus yang ini juga sebenarnya tidak ada masalah ya. Cuman kita juga harus memperhatikan. Sini positif, positif, jadi positif. Positif, negatif, ya negatif. Positif, positif, ya positif. Jadi seperti ini. Kita buka kurungnya. Lalu kita kelompokkan yang sejenis. Jadi ini X kuadrat, kemudian Y kuadrat. Ini hanya tukar-tukaran tempat ya. Jadi X kuadrat, kemudian ini positif Y, kemudian ini min 2AX. Habis itu yang ini dipindah, min 2BY. Lalu yang A kuadrat di sini, kemudian B kuadrat, kemudian R kuadrat. Ini hanya dipindah-pindahkan tempatnya, dikumpulkan sesuai dengan jenisnya. Nah, lalu kita lakukan yang namanya pemisalan. Jadi ini misalkan, nah ini karena min 2 yang ini, min 2A ini kan koefisien, jadi suatu bilangan. Jadi kita bisa misalkan jadi suatu bilangan baru, misalnya A. Kemudian yang ini juga bilangan juga, jadi kita misalkan jadi B, suatu bilangan baru. Kemudian C itu yang ini. Ini bilangan juga, jadi A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat. Kita misalkan. Kalau kita misalkan seperti ini, ya kita tinggal mengganti min 2A dengan A besar. Min 2B dengan B besar. Kemudian A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat dengan C besar. Nah, dia peroleh seperti ini. Ini sudah diganti, yang ini diganti B, yang ini diganti C. Nah, inilah yang dinamakan dengan bentuk umum bersamaan lingkaran. Ya, saya harap kalian memperhatikan yang ini karena bagian ini cukup penting. Nah, yang bagian ini kita akan gunakan di contoh sebentar. Jadi harap diingat bahwa nanti sebentar kita memerlukan ini untuk mengerjakan contoh-contoh soal. Oke, sekarang kita akan mempelajari yang namanya titik pusat lingkaran pada bentuk umum. Kalau pada bentuk yang sebelumnya itu mudah saja dengan melihat yang ini, A dengan B di persamaan lingkaran, kita langsung tahu pusat lingkaran itu ada di mana. Nah, kalau misalnya bentuknya bentuk umum seperti tadi, kita memerlukan suatu modifikasi. Jadi seperti ini. Perhatikan bahwa A itu sama dengan min 2A, B sama dengan min 2B, C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat. Ini yang tadi ya, di pemisalan tadi. Jadi, kita tahu bahwa A sama dengan min 2A. Beda ya, ini A besar, ini A kecil. Kemudian ya, kita tukarkan tempatnya. Kita peroleh A sama dengan, ini kan inverse, ini min 2, inverse-nya yang ini. Lalu A sama dengan min 2A. Ini dikalikan biasa dapat seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk yang B. Dapatlah seperti ini.
Nah, sehingga titik pusat dari bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah yang ini. Jadi kalau misalnya kita pakai AB, itu kita tahu bahwa nilai titik pusatnya itu berada di sini. Jadi min 1/2A, min 1/2B. Ini kita akan pelajari sebentar di contoh. Selanjutnya, jari-jari lingkaran. Nah, kita menggunakan yang C ini juga sudah ada di pemisalan tadi. Kemudian yang A dan B. Jangan lupa. Kita tahu bahwa C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat ini ya. Nah, lalu yang kita akan cari adalah yang R ini. Jadi kita tukarkan tempatnya. Jadi yang ini di sebelah kiri, yang C kita bawa ke sebelah kanan. C besar. Lalu ingat, untuk mencari R berarti kita tarik akarnya. Kedua ruas ditarik akar, dapatlah seperti ini. Nah, permasalahannya kita tidak tahu nilai A kecil dan B kecil ini, tapi kita punya petunjuk yang ini. Kita bisa ganti nilai A dengan B di sini. Itu ya. Seperti itu. Jadi A kecil diganti dengan min 1/2 A besar. Begitu juga untuk yang B sini. Lalu kita kuadratkan. Ini 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, A kuadrat ya kuadrat. Lakukan hal yang sama untuk B, dapatlah nilai jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari lingkaran dalam bentuk umum persamaan lingkaran yaitu R sama dengan akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari contoh dari bentuk umum persamaan lingkaran. Perhatikan contoh 1 ini. Jadi misalnya diketahui suatu lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 10X kurang 8Y kurang 8 sama dengan 0. Nah, tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran tersebut. Ya, titik pusat dan jari-jari silahkan kembali ke menit sebelumnya atau lihat di catatan kalian. Yang kita akan cari berarti A dan B. A kecil dan B kecil ya. Jadi yang titik pusat, yang A, B. Kemudian jari-jari berarti yang kita cari adalah R-nya. Nah, ini kan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini sudah dipelajari tadi. Kemudian kita cocokkan dengan persamaan ini. Jadi kita cocokkan seperti ini. Lihat ya. Ini kan yang ini. Oh, ternyata A itu positif 10, B negatif 8, C negatif 8. Jadi kita sudah punya nilai dari A, B, dan juga C. Lalu kita gunakan rumus titik pusat dan jari-jari tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan di rumus pencarian titik pusat. Nah, A ini kan sama dengan min 1/2 A besar. Nah, di sini kan kita tahu bahwa A-nya itu 10. Jadi kita substitusi saja. Min setengah dikali 10 berarti min 5. Atau ya, 1 kali 10 bagi 2. Dengan tanda negatifnya masih ada ya. Jadi dapatlah negatif 5. Lakukan hal yang sama untuk yang B. Dapatlah titik pusat ya. Jadi titik pusat adalah A min 5, kemudian B-nya adalah 4. Nah, ini dia. Berarti titik pusatnya ada di negatif 5,4. Nah, kemudian untuk mencari jari-jari lingkaran itu kita tinggal menggunakan nilai A, B, dan juga C. Ini rumusnya ya, yang tadi di menit sebelumnya. Jadi kita ganti A, B, dan juga C. A-nya diganti 10, B diganti negatif 8, ya C juga diganti dengan negatif 8. Ini. Setelah diganti ya kita kuadratkan, ini 100, ini positif 64, dan ini negatif-negatif berarti nanti jadi positif karena tandanya sama. Nah, kemudian ini 1 kali 100 dibagi 4 dapat 25. 1 kali 64 bagi 4 dapat 16, kemudian ini 8. Kita jumlahkan semuanya dapat 49. Nah, kita tarik akar 49 dapatlah 7. Berarti jari-jari lingkarannya adalah 7. Nah, inilah penyelesaiannya. Jadi kita punya nilai titik pusatnya negatif 5,4 dan jari-jari lingkaran itu 7. Karena itu yang diminta di contoh ini. Selanjutnya contoh 2. Jadi tuliskan bentuk umum dari persamaan lingkaran X tambah 5 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 16. Nah, dengan melihat saja seharusnya kita sudah tahu bahwa titik pusatnya ada di negatif 5, kan ini kan positif kan? Ya, ini sudah dipelajari minggu lalu. Jadi di sini negatif 5, kemudian ya positif 3 untuk nilai B-nya. Kemudian ini R kuadrat 16 berarti R-nya itu adalah 4. Jadi seperti ini. Jadi A-nya min 5, B 3, R kuadrat 16. Kalau bingung ya silakan kembali lihat video minggu lalu.
Lalu kita menuliskan bentuk umumnya berarti kita gunakan yang ini. Pertama tentukan dulu A, B, dan C. Oke, lihat ya, ini ada catatannya. Ini ada juga di menit-menit sebelumnya, kalian boleh lihat kembali. Jadi A itu sama dengan min 2A, B sama dengan min 2B, C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat. Ya, ini kan min 2A. A ini ya kita ganti dengan min 5, kemudian kita kalikan biasa. Dapatlah 10 positif. Lalu yang B juga lakukan hal yang sama dengan A. Kemudian untuk yang C ya biasa kita mengambil ini lalu kita substitusikan di sini. Dapatlah C 18. Ini positif 25, ini 9, ini tetap negatif 16. Ketika dijumlahkan dapatlah 18. Oke. Nah, ini persamaan lingkarannya ya. Bentuk umum. Kita punya A, B, dan juga C. Ya, kita ganti A yang ini, B yang ini, dan C yang ini. Itu kan? Kemudian ini jadinya negatif, yang lain tetap positif. Karena kan beda tanda. Nah, inilah bentuk umum dari persamaan lingkaran X tambah 5 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 16. Oke, ini kesimpulannya ya. Nah, berikutnya contoh 3. Di contoh 3 ini, kita tidak diberi penjelasan, tapi diminta buatlah bentuk umum dari ini lingkaran yang ini, persamaan lingkaran yang ini. Nah, tuliskan bentuk umum dari persamaan lingkaran di samping. Jadi maksudnya yang ini. Berarti kita sudah punya nilai A kecil dan B kecil. Jadi pusat lingkarannya itu sudah punya, A, B-nya kita sudah ada. Kemudian jari-jarinya juga sudah ada, R3. Lalu selanjutnya ya, kita lakukan hal yang sama dengan di contoh 2. Nah, kemudian kalau misalnya saya tidak jelaskan lagi yang ini, kalian cukup lakukan cara yang sama dengan di contoh kedua. Dengan pengecualian ini kan R. Di contoh kedua tadi kan R kuadrat. Ya, kita kuadratkan dulu ini. Dan jawabannya ya seperti ini. Jadi kalian bisa coba sebagai latihan di rumah, mengikuti contoh 2 tadi ya, ini gambarnya. Kalau jawabannya seperti ini berarti berarti sudah benar. Jadi sama dengan contoh 2, hanya bedanya ini gambar. Jadi kalian perlu menganalisa. Lanjut, untuk contoh 4, gambarlah persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 10Y tambah 25 sama dengan 0. Nah, ya ini sama dengan contoh 1, mencari A kecil dan B kecil. Maksudnya pusat lingkaran dan jari-jarinya. Seperti pada minggu sebelumnya kita mencari titik pusat dan jari-jari itu ada di soal ya. Sebelum soal nomor 1 dan nomor 2 di pertemuan sebelumnya itu sudah ada petunjuk. Jadi kalau mau menggambar persamaan lingkaran, kalian jelas perlu titik pusat dan jari-jarinya. Nah, kalau sudah dapat titik pusat dan jari-jarinya, persamaannya bisa digambar. Jadi mengikuti kurang lebih mirip dengan contoh 1. Oke, jadi ini caranya sama dengan contoh 1. Dan menggambar atau memerlukan titik pusat dan jari-jari. Jadikan sebagai latihan, dan kalau benar jawabannya ya gambar sama seperti contoh 3. Karena ini kan jawaban di contoh 3. Kalau digambar ya seharusnya gambarnya juga sama dengan di contoh 3. Oke, demikian materi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Bagi yang terus mengikuti sampai materi saat ini, terima kasih banyak. Bagi yang belum mengikuti, diusahakan agar dapat mengikuti. Karena belajar di rumah seperti ini memang sulit, tapi seharusnya tidak membuat niat kita belajar untuk berkurang. Terima kasih, selamat belajar.